Halo teman-teman semua, jumpa lagi di channel Mas Ruday. Lanjutan video part 1 tadi ya. Yang belum nonton wajib nonton part 1 dulu karena video kali ini berkesinambungan. Kita ngelanjutin pembahasan klaster XYZ Charm. Nanti akan balik ke XYZ Trail, Cendana Botanic Breeze, XYZ Flow, XYZ Cove, Citizen Park, lalu ke arah Marketing Gallery. Baru nanti setelah itu lanjut ke distrik dari Park Hills teman-teman. Tadi udah nengok ya XYZ Charm, progresnya seperti apa. Sekarang kita balik lagi ke XYZ Trail-nya nih. Di area XYZ Trail ini juga udah perapihan jalanan, tinggal pengaspalan aja. Jalanan kali ini cukup lengang karena lagi tanggal merah dan juga hari Minggu. Lagi banyak yang ada acara 17-an ya. Kelihatan di Cendana Botanik juga udah ada tenda ya, kemungkinan ada acara nih di area klaster Cendana Botanik. Ini yang tadi kita review, XYZ Flow, udah mulai perapihan jalanan di setiap row-nya ya. Ke arah main gate dari XYZ Flow, di sekitaran main gate sebelah kanan yaitu XYZ Flow 1 udah mulai perapihan juga jalanan, carportnya juga udah mulai dicor. Lalu ini jalan Waterfront Drive udah bisa diakses ya karena XYZ Cove akan serah terima di pertanggal 20-an Agustus ini untuk tahap satunya. Nah, ini tahap satunya teman-teman. Udah rapi ya. Seperti yang saya bilang kemarin itu di konten sebelumnya, bahwa satu-satunya klaster mungkin ya yang rapihnya hampir 100% dari tahap 1 nih. Kalau klaster sebelum ini kan dirapihinnya per row ya. Per row beres, diserah terima, satu row beres, serah terima. XYZ Cove ini udah rapi ya teman-teman. Tinggal nunggu aja jadwal serah terimanya. Lalu menyusuri jalan Waterfront Drive. Sampingnya ada Kali Cisabi. Kali ini akan terhubung hingga ke Atisa ya. Nah, sebelah kanan tadi jalanan akan tembus ke Park Hills teman-teman. Tapi sebelum ke Park Hills kita mau sedikit review atau kilas balik video part 1 ya. Sampai nanti ke arah Marketing Gallery. Nah, sebelah kiri ini teman-teman, kalau lihat ada yang biru-biru tuh ditanam, itu adalah tabung-tabung STP ya. Jadi air kotor akan ketimbun di situ. Jadi akan diolah sebelum dialirin lagi ke lingkungan ya. Nah, ini arah ke Marketing Gallery, ruko-ruko kiri kanan jalanannya udah hampir rampung semua. Lagi perapihan pedestrian jalanan di sekitaran ruko. Lalu mungkin ada beberapa tahap finishing lagi di bagian ruko sampai nanti akan diserah terimakan. Di sebelah kanan ada lahan kafling yang cukup besar, masih belum tahu ya akan dibangun apa di area itu. Oh iya, untuk informasi, Solaria bakal ada di Pak Serpong ya, menjadi pilihan juga buat teman-teman yang mungkin biasanya teman-teman ke mall bersama keluarga, pasti pilihannya ke Solaria. Jadi nggak perlu jauh-jauh lagi ya, akan ada di Pak Serpong. Sebelah kanan ini sekolah Lentera School by Pelita Harapan Group ya. Akan dibangun sekolah pertama yang di area Pak Serpong ini teman-teman. Setelah ini kita akan langsung ke distrik dari Park Hills ya.
Nah, ini distrik dari Park Hills, teman-teman. Selurusan jalanan dari arah Marketing Gallery. Masih terus berlanjut penggarapannya. Teman-teman bisa lihat nih, area row jalanannya cukup besar ya. Jadi untuk pemasaran di area sebelah sini masih belum tahu ya. Future development-nya akan seperti apa, apakah klaster lagi atau apa nih kiri kanan jalanannya masih belum tahu. Yang jelas jalanan ini akan menghubungkan dari Marketing Gallery atau dari Jalan Raya Legok hingga ke Jalan Sukabakti nanti ya di depan yang seberang dengan Ariana. Nah, ini sebelah kanan klaster Citizen Hills. Ini juga banyak tumpukan pipa-pipa drainase yang cukup besar dan banyak banget disiapin di sekitaran area ini. Sebelum ke klaster Citizen Hills, kita lurus lagi teman-teman. Kita lurus lagi. Karena kebetulan saya record di 17 Agustus. Teman-teman mungkin ngelihat nggak terlalu sibuk ya karena lagi tanggal merah ya. Banyak kendaraan proyek yang lagi berparkir. Di sebelah sini kita menuju ke jalan boulevardnya Park Hills juga. Dan nantinya akan ada klaster Hillside. Lalu ada Hillside East, Hillside North juga akan ada ya. Tapi masih belum digarap nih teman-teman. Karena Hillside masuknya ke tahap ketiga ya. Sekarang baru mulai pembangunan tahap pertama dan tahap kedua. Tahap pertama itu launching di Oktober 2023. Tahap keduanya itu di April 2024 teman-teman. Kalau nggak salah untuk tahap 3 itu launching di September atau Oktober 2024. Jadi masih tungguin aja dan kawal terus pembangunannya. Lahannya masih perkebunan ya di Hillside ini. Nanti akan digarap terus ya sama Pak Serpong nih. Kita muter balik setelah lihat lahan dari Hillside. Nanti Hillside East ya, yang akan launching di 30 Agustus 2025 ini, yaitu tahap kelima. Rumah-rumah tipe 3 lantai yang akan mulai di launching tanggal 30 ini. Yang udah NUP mungkin siap-siapin rumahnya mau ngadep mana, nomor berapa, budgetnya berapa. Dan juga mungkin yang mau KPR, siapin pilihan banknya mau pakai apa. Kalau yang cash keras ataupun cash bertahap juga tentunya harus di prepare ya untuk pilihan pembayarannya nanti. Ini masuk ke klaster Zen Parkview teman-teman. Kelihatannya di sebelah sini nanti ada main gate Zen Parkview. Zen Parkview kebagi jadi 3 area. Ada Zen Parkview, Zen Parkview North, dan juga Zen Parkview Extension teman-teman. Nah, sebelah kiri ini adalah lahan Zen Parkview Extension. Dan yang tengah ini adalah Zen Parkview doang ya. Nah, Zen Parkview progresnya kayak apa sih? Lagi persiapan cut and field area, mapping jalanan per cluster, dan juga penembokan antara lahannya Pak Serpong dengan lahan dari warga sekitar ya. Nah, ini Zen Parkview North di sebelah sini pembagiannya. Udah mulai kelihatan juga ya, lahannya lagi digarap. Sebelah kanan ada jalan
ke pemukiman warga ya. Kelihatannya yang sebelah kanan ini nggak dibebasin. Nanti akan ditembokin pakai tembok beton gitu ya. Kayak sebelah kiri tuh udah mulai ditembok-tembokin. Pembagian lahannya Pak Serpong dan juga lahan sekitaran. Kita muter balik ya tadi ya. Setelah nengok area Zen Park View, kita mengarah lagi ke jalan boulevardnya dari Park Hills. Lalu ke kiri ke arah Jalan Sukabakti yang bisa tembus ke Curug ataupun ke Binong. Yang persis di seberang adalah SPBU Ariana Karawaci. Ada juga Geraha Karawaci ya. Nah ini lahan kemungkinan untuk pasar modern ya. Karena kalau dilihat dari master plan yang dikasih sama developer, titiknya di sebelah sini nih untuk pasar modernnya. Lalu kita akan menyusuri lahan dari klaster Hillsdale. Hillsdale tepat di samping klaster Citizen Hills. Nah ini lahannya udah mulai digarap juga. Pengurukan tanah dulu ya. Nanti setelah diuruk mungkin sekitar 6 bulan nunggu waktunya sampai 1 tahun. Kita masih belum tahu pastinya. Untuk pengurukan tanah ini sampai nantinya bisa dibangun untuk pondasi ya teman-teman. Kenapa harus diuruk? Karena lahan bekas perkebunan dan juga ketinggiannya atau elevasi dari lahan klasternya juga harus dibentuk. Disejajarin dengan lahan dari klaster Citizen Hills ya teman-teman. Karena Hillsdale ini juga klaster tahap ketiga dan tahap keempat. Jadi hingga saat ini baru mulai cut and fill area dan pengurukan tanah teman-teman. Masih ditunggu aja dulu ya perkembangannya. Di seberang ini lahan dari Palisade Hills, tahap ketiga dan tahap keempat juga. Masih belum digarap sama sekali lahan perkebunannya. Masih hijau-hijau. Lalu sebelah sini area klaster Citizen Hills. Area klaster Citizen Hills, tahap 2-nya yang paling kiri banget, udah mulai dipondasi juga teman-teman. Jadi Citizen Hills 17 ya, paling kiri ini row udah mulai digali untuk pondasi dan ada beberapa unit yang udah mulai pengerjaan pondasi, pengerjaan slough-nya juga, tiang-tiang betonnya juga udah disiapin. Ini tahap satunya dari Citizen Hills. Di tahap satunya juga udah ada yang pengerjaan lantai satunya ya, karena pondasinya mungkin udah beres, udah kering ya. Ini jalanan yang selurusan dengan main gate Citizen Hills, udah banyak yang pengatapan menggunakan genteng beton Cisangkan juga ya. Dari XYZ Living hingga ke tipe Cendana, atapnya menggunakan genteng Cisangkan teman-teman. Di bagian sini banyak yang baru mulai pengerjaan kerangka baja ringan. Bagian belakang dari klaster ini juga baru mulai penggalian dan ada beberapa kafling yang udah mulai pondasi. Di pojok-pojok udah pengecoran lantai satunya ya. Pengecoran slough-nya juga udah beres, lanjut ke pengecoran lantai satunya.
Strukturnya mungkin udah tinggal pembuatan ke lantai 2-nya ya dari tiang-tiang betonnya. Di sebelah sini ada beberapa unit yang udah pengatapan, teman-teman. Unitnya siapa nih? Jadi terima kasih teman-teman yang udah nonton dari video part 1 ya. Karena videonya berkesinambungan dan juga berkelanjutan tentunya ya. Jadi teman-teman harus nonton dari part 1 dulu, lanjut ke part 2. Biar informasinya dapet, biar nggak nanya-nanya lagi di kolom komentar progresnya seperti apa. Udah saya kupas tuntas ya di video kali ini. Semoga teman-teman menyimak videonya. Kalau masih ada yang kurang jelas, boleh komen-komen di bawah. Terima kasih yang udah selalu support. Dan jangan lupa subscribe, like, dan komen.